Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin nama aku Amalia Syaputri dengan NIM 21612115 dari kelas Manajemen Malam 1 semester 3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Kota Tanjung Pinang. Nah, dengan adanya video singkat kali ini ialah untuk memenuhi tugas dari Ibu Ulfa Oktavani Nasution SEMM untuk mata kuliah Manajemen Keuangan. Nah, di sini saya akan membahas tentang perencanaan keuangan saya selama 1 bulan. Nah, membahas tentang perencanaan keuangan, sebelumnya apa sih perencanaan keuangan itu? Perencanaan keuangan adalah suatu proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana. Perencanaan keuangan ini penting untuk kita supaya dapat mencapai kehidupan yang sejahtera. Nah, tadi itu dia pengertian dari perencanaan keuangan. Selanjutnya ada tips dalam perencanaan keuangan. Nah, ada tips perencanaan keuangan. Yang pertama, membuat anggaran. Yang kedua, analisa kebutuhan. Yang ketiga, menabung. Yang keempat, dana darurat. Yang kelima, berinvestasi. Dan yang terakhir, hindari hutang. Nah, dari dua pembahasan tadi, itulah pengertian dan tips dalam perencanaan keuangan. Selanjutnya, ada perencanaan keuangan aku selama 1 bulan. Let's go! Selain menjadi mahasiswa, saya juga berpenghasilan selama 1 bulan itu sebesar 2 juta rupiah. Nah, dari penghasilan tersebut saya bagi menjadi beberapa pengeluaran. Yang pertama ada kebutuhan, itu sebesar 40%, yang kedua ada keinginan sebesar 30%, dan yang terakhir ada tabungan sebesar 30%. Nah, untuk kebutuhan yang pertama itu ada uang bensin sebesar 160.000 per bulan. Jadi selama 1 minggu itu saya budgetin 40.000. Jadi selama 1 bulan uang bensinnya sebesar 160.000. Yang kedua ada uang jajan sebesar 600.000 per bulan. Itu dibagi menjadi 2 sih. Yang pertama untuk di tempat kerja dan yang kedua untuk di kampus. Kalau untuk di tempat kerja itu saya budgetin seharinya 10.000 untuk uang makan. Dikarenakan selama 1 minggu itu saya beli makan di luar cuma 5 hari. Jadi selama 1 bulan itu ada 20 hari saya beli makan di luar. Jadi 20 hari dikali 10.000 sama dengan 200.000 per bulan untuk makan di tempat kerja. Nah, kalau untuk di kampus itu seharinya saya budgetin 25.000 per hari. Nah, kalau kuliah itu saya seminggu cuma 4 kali pertemuan. Jadi 4 kali pertemuan dikali 4 minggu itu ada 16 hari. Jadi 16 hari dikali 25.000 itu sebesar 400.000 per bulan untuk uang jajan di kampus. Nah, untuk uang jajan di kampus ini dia nggak nentu juga sih bakal dijajanin tiap hari atau enggak. Kadang ada juga saya nggak jajan. Jadi kalau misalkan saya nggak jajan, uangnya saya sisihkan untuk di dana darurat atau masukin ke tabungan gitu. Nah, yang ketiga ada uang skincare. Uang skincare saya ini sebesar 200.000 per bulan. Kalau uang skincare sih dia nggak nentu juga ya berapa item yang habis dalam 1 bulan itu. Tapi untuk uang skincare ini saya budgetin 200.000 karena itu pasti nanti akan ada yang habis atau mungkin ada yang pengen saya beli baru gitu. Nah, yang keempat ada uang darurat. Kenapa uang darurat ini saya siapkan? Karena kita nggak bakal tahu nih ke depannya bakal terjadi apa. Mungkin kita bisa aja kayak ban kita bocor tiba-tiba, terus kita kayak ngeprint tugas-tugas kuliah. Jadi kita harus mempersiapkan dana darurat itu. Walaupun kita nggak butuh, tapi kita harus sih mempersiapkan dana darurat ini. Nah, untuk yang kedua ada keinginan. Keinginan ini yang pertama ada uang belanja. Kalau uang belanja saya budgetin itu 300.000 per bulan. Biasa kalau misalkan saya mau shopping gitu pasti belinya ke aplikasi online kayak Shopee atau aplikasi lainnya gitu. Nah, untuk belanja ini saya memenuhi keinginan saya, kayak ingin membeli tas baru ataupun baju baru, terus kayak kebutuhan di rumah, terus untuk kebutuhan kampus juga gitu. Tapi kadang dia nggak nentu juga sih bakal dipakai nggak 300.000 ini semua atau mungkin ada sisa gitu. Tapi pasti setiap bulannya saya budgetin untuk keinginan saya itu sebesar 300.000 per bulan. Yang kedua ada uang untuk jalan-jalan atau hangout sama teman-teman gitu. Nah, ini beda lagi sama
untuk di tempat kerja sama uang di kampus gitu. Kalau untuk uang hangout ini untuk sekedar kita jalan-jalan sama teman-teman aja, tapi nggak semua sih dihabisin. Pasti nanti kalau nggak ada sisa, ya kalau misalkan ada sisa pasti dimasukin ke tabungan gitu. Nah yang terakhir itu ada tabungan. Tabungan ini saya budgetin selama 1 bulan itu 300.000 untuk tabungan saya. Nah 300.000 ini bisa saya masukkan ke celengan saya sendiri atau bisa saya masukkan langsung ke bank gitu. Saya yakin menabung ini bakal berguna untuk saya di kemudian hari gitu. Jadi untuk bekal saya, untuk tabungan saya sendiri, jadi nggak perlu lagi minta sama orang tua. Karena dari sekarang kita udah nabung gitu. Kalau nggak dari sekarang mau nabung, jadi mau kapan lagi gitu. Mungkin tabungan ini bisa berguna untuk kita di kemudian hari. Mungkin seperti biaya anak kita sekolah, biaya kita pengen nikah, atau mungkin biaya kita pengen melanjutkan S2 gitu. Nah untuk biaya apa aja yang bakal kita butuhin di kemudian hari gitu. Jadi untuk teman-teman jangan lupa nabung berapapun nominal uangnya, asalkan kalau kita niat mau nabung, pasti semua bakal lancar dan baik-baik aja gitu. Nah itu dia tadi penjelasan tentang perencanaan keuangan saya selama 1 bulan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang sudah menontonnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.